Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu Market Highlight. Untuk hari ini, Kamis 20 Juli 2023, diantaranya adalah informasi mengenai wasit kita dengan kode saham WSKT yang raup kontrak baru senilai 7,82 triliun rupiah per Juni 2023. Kemudian juga ada Merdeka Copper Gold dengan kode saham MDKA yang menawarkan obligasi 2,5 triliun rupiah untuk membayar utang. Berikutnya adalah ada agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati, diantaranya adalah dari Asia, ada data-data soal penjualan retail Indonesia secara year on year, kemudian ada suku bunga utama kredit PBOC, ada IHK Hong Kong secara year on year di bulan Juni, sementara itu ada juga data mengenai neraca perdagangan Malaysia di bulan Juni dan juga ada neraca perdagangan Jepang. Sementara itu data dari Amerika Serikat, pemirsa dapat Anda saksikan, yaitu adalah ada data soal klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Agenda emiten, diantaranya adalah MDIA yang menggelar RUPS, FIFA menggelar RUPS, Yellow RUPS, dan Unilever akan menggelar pembayaran dividen tunai. Dan berikutnya adalah ada data soal pembukaan dari Bursa Asia di pagi hari ini. Nikkei, STI, Kospi, dan juga Hang Seng kompak melemah dengan pelemahan masing-masing 0,57%, 0,01%, 0,16%, dan 0,33%. Nampaknya bursa-bursa utama di Asia berada di zona merah di pagi hari ini. Ya, indeks harga saham gabungan terkoreksi 0,54% pada perdagangan Selasa 18 Juli 2023. Sektor barang konsumsi non-primer menjadi satu-satunya sektor yang membukukan penguatan, sedangkan 10 sektor lainnya mencatatkan pergerakan negatif. Indeks harga saham gabungan kembali terkoreksi pada perdagangan Selasa 18 Juli 2023. IHSG terkoreksi 0,54% ke level 6.830 di akhir perdagangan. Dari 11 indeks sektoral, hanya satu sektor yang menguat, yakni sektor barang konsumsi non-primer dengan penguatan 0,41%, sedangkan 10 sektor lainnya bergerak negatif. Pada perdagangan Selasa, 354 saham melemah, 182 saham menguat, dan 206 saham stagnan. Adapun pelaku pasar membukukan nilai transaksi sebesar 10,3 triliun rupiah. Di tengah koreksi IHSG, sejumlah saham masih mampu membukukan penguatan didukung nilai transaksi yang cukup besar. Di antaranya saham BBRI menguat 0,9% dengan nilai transaksi 800,1 miliar rupiah. Saham AMMN naik 4,17% dengan transaksi 117,8 miliar rupiah. Saham ICBP ditransaksikan 105,4 miliar rupiah, dan saham UNTR yang menguat 0,1% dengan transaksi senilai 99,2 miliar rupiah. Sementara itu nilai tukar rupiah bertahan menguat terhadap dolar Amerika Serikat hingga akhir perdagangan Selasa 18 Juli. Kurs rupiah spot menguat 0,11% ke 14.997 per dolar Amerika. Mayoritas mata uang Asia menguat terhadap dolar, di mana baht Thailand memimpin dengan penguatan 1,21%. Adapun indeks dolar melemah ke posisi 99,73 dari posisi di hari sebelumnya di 99,84. Indeks dolar pun mencapai level terendah sejak April 2022. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, seluruh sektor melemah, tapi kemudian konsumsi non-primer ini satu-satunya sektor yang mencatatkan penguatan di perdagangan di hari Selasa lalu. Dan pemirsa sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Rafika Primadesti, Global Research and Advisory Manager dari B-Money. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas Wiki. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Rafika, bicara mengenai IHSG yang 1 bulan terakhir ini naik 1,7%. Sejauh mana ini tentu saja mempengaruhi kinerja dari reksadana, Mbak Rafika? Baik, Mas Wiki, terima kasih. Jadi betul pemirsa IDX Channel sekalian ya, IHSG ini pergerakannya positif nih sebulan ke belakang. Kalau misalkan kita tarik dari 18 Juli 2023 itu sebetulnya 1 bulan ke belakang IHSG bahkan naik 1,97% gitu. Nah,
Sebenarnya mungkin sebelum ke reksadana, saya mau recap dikit ya, market di sebulan ke belakang IHSG itu main driversnya itu yang pertama itu adalah sektor yang tadi juga Mas Vicky mention, yaitu konsumen non primer, which is itu sektor itu menguat 5% gitu ya, di-lead oleh saham-saham seperti MD Pictures, film atau juga saham Ace Hardware gitu, ASES. Nah, kemudian juga ada sektor energi dan barang baku juga yang menguat masing-masing 3,75 dan 3,06%. Nah, dari sekian sektor di IHSG gitu ya, jadi yang terkoreksi itu ada teknologi, transportasi, dan infrastruktur. Dan untuk pengaruhnya ke reksadana sendiri, kalau kita perhatikan indeks reksadana Infovesta misalnya ya, untuk periode yang sama itu Infovesta Balance Fund Index itu menjadi top performer dibandingkan dengan 3 tipe reksadana lainnya, yaitu money market, fixed income, dan equity fund gitu ya. Jadi Infovesta Balance Fund Index ini menguat 0,68%, kemudian disusul dengan Infovesta Money Market Fund Index yang menguat 0,34%, lalu Infovesta Fixed Income Fund Index gitu ya yang menguat 0,31%, dan juga Infovesta Equity Fund Index yang 0,05%. Nah, mungkin pemirsa DS Channel kemudian bertanya-tanya, kalau misalnya memang IHSG itu menguat gitu ya sedemikian rupa 1,97% 1 bulan ke belakang dari 18 Juli gitu ya, kenapa kemudian Infovesta Equity Fund Index ini performanya itu paling minim gitu ya dibanding yang lain. Nah, sebenarnya saya juga mau highlight nih, kalau misalkan di universe reksadananya Bimani ya, yang mana kita kan merupakan upper yang menjual sekitar 77 fund ya saat ini gitu. Jadi kalau di universe reksadana Bimani ini trennya memang sedikit berbeda, pemirsa. Jadi kalau misalnya di universe kami, itu memang reksadana campuran itu average return-nya untuk sebulan ke belakang itu paling besar ya, di 1,11%. Tapi kemudian di-follow oleh reksadana saham nih. Jadi reksadana saham itu average return-nya 0,73% dalam sebulan ke belakang. Kemudian di-follow oleh reksadana pendapatan tetap 0,35% dan juga reksadana pasar uang sebesar 0,28%. Seperti itu sih. Artinya reksadana saham ini bisa menjadi salah satu instrumen investasi yang juga menarik karena secara kinerja tercatat di universe-nya Bimani begitu cukup positif begitu ya. Oke, kita masih ada bahasan-bahasan lainnya usai jeda berikut ini Mbak Rafika, kita akan lanjutkan dan tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz. Saya masih berbincang bersama Mbak Rafika dari Bimani. Tadi sempat disampaikan bahwa memang IHSG sebulan terakhir mencatatkan penguatan ataupun kinerja positif. Kalau kita bicara mengenai sentimen-sentimennya, apakah mostly ini disumbang oleh sentimen global ataupun dalam negeri, Mbak Rafika, yang membuat kemudian kinerja IHSG selama sebulan terakhir ini kinerjanya positif? Baik Mas Vicky. Nah, pemirsa, sebetulnya kalau kita lihat IHSG itu kan menguat tadi saya katakan ya per 18 Juli itu 1,97% sebulan ke belakang. Nah, sebetulnya penguatan itu tuh mirip dengan penguatannya Dow Jones nih. Jadi Dow Jones itu sebulan ke belakang 1,9% gitu ya. Dan bahkan di bursa saham Amerika Serikat S&P dan Nasdaq itu jauh lebih rapid lagi gitu growth-nya. Jadi S&P itu menguat 3,3%, kemudian Nasdaq itu 4,85% gitu. Nah, jadi kinerja IHSG ini bisa inline dengan kinerja bursa saham Amerika Serikat gitu ya. Tapi on the other hand gitu ya, kalau kita lihat bursa saham di Asia lainnya gitu ya, seperti misalnya Hang Seng, Shanghai Composite, Nikkei, Straits Times Singapore, itu mereka semua turun pemirsa di 1 bulan ke belakang gitu. Nah, what does this imply gitu ya? Jadi kalau saya sih lihatnya sebetulnya kalau kemarin-kemarin mungkin sebelum sebulan lalu ya, jadi di akhir-akhir mungkin di kuartal kedua lah 2023 gitu ya, mungkin banyak headwind global gitu yang terjadi, yang utamanya itu tentunya datang dari ketidakpastian pasar gitu ya terkait dengan antisipasi langkah The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat selanjutnya. Seperti yang kita ketahui kan The Fed telah menaikkan suku bunga begitu signifikan ya sejak tahun lalu untuk mengontrol inflasinya yang sempat menyentuh 9% gitu ya, level tertinggi dari 1981 gitu. Jadi itu kan kita lihat sebetulnya udah lumayan berefek gitu ya. Kalau kita lihat inflasi Amerika Serikat itu terakhir udah di 3% gitu ya di Juni, CPI-nya secara tahunan, which is memang masih di atas targetnya The Fed 2%, tapi kita sudah melihat pendinginan yang lumayan signifikan lah dari 9% ke 3% kan. Nah, jadi tapi di kuartal 2 itu tuh pelaku pasar itu masih cenderung
mungkin bertanya-tanya gitu Mas Wiki. Jadi kira-kira langkah The Fed selanjutnya ini bagaimana gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu Jerome Powell juga ya, gubernur The Fed itu semakin banyak memberikan statement publik juga gitu ya. Dan akhirnya kita semakin melihat transparansi The Fed sekarang yang mana kemungkinan besar The Fed ini akan menaikkan suku bunga 25 basis point pada tanggal 26 Juli 2023 gitu ya. Tapi hal ini pun sudah di price in pasar gitu. Jadi my main message di sini adalah kita melihat memang bursa saham Amerika Serikat sebulan ke belakang oke gitu ya, karena secara clarity dari stance-nya The Fed sendiri ini sudah lebih baik gitu, walaupun memang akan ada kenaikan suku bunga gitu ya. Nah, tapi memang ada beberapa noise lah, contohnya misalnya kalau misalnya kita ngomongin suku bunga Fed kan tentunya itu related kepada pengontrolan inflasi dan juga unemployment gitu ya. Nah, kalau misalkan dari segi inflasi kita udah lihat mendingin, tapi dari segi tenaga kerja, pasar tenaga kerja Amerika Serikat ini kami perhatikan itu masih cenderung kuat gitu Mas Vicky. Jadi ini termasuk salah satu downside risk ke depannya gitu. Itu dari headwind global. Nah, bisa dipahami ya kalau misalnya mungkin untuk Amerika Serikat masih ada kayak cushionnya gitu. Jadi cushionnya itu adalah inflasi tadi kan yang udah mendingin, dan juga mungkin cushion lainnya adalah sektor teknologinya Amerika Serikat ya, yang kita ketahui hype terhadap AI itu kerap kali mendrive saham-saham teknologi di sana. Sekarang juga earning season diharapkan kan bisa semakin bullish lagi gitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan tadi kan saya udah mention ya, bursa Asia justru mereka ini minus gitu kan. Nah, kalau saya perhatikan sih memang ini tuh udah mainnya pada akhirnya adalah individual karakteristik dari bursa-bursa saham ini sendiri gitu. Jadi kalau untuk bursa-bursa Asia, contohnya aja misalnya tadi Hang Seng ya, Hang Seng itu turun 4,51% satu bulan ke belakang, kemudian Shanghai Composite itu turun 1,78% sebulan ke belakang. Nah, kita kan mengetahui ya Mas Wiki kalau dari ekonomi China sendiri ini tuh memang secara fundamental itu sedang diuji lah ibaratnya seperti itu. Jadi misalnya aja pertumbuhan ekonominya China tahunan pada kuartal kedua itu memang naik 6,2%, tapi itu masih jauh di bawah konsensus 7,3% gitu, dan inflasinya juga lagging di 0%. Nah, jadi kita melihat bahwa inilah sebetulnya faktor pembedanya dengan IHSG. Kenapa IHSG bisa strong? Jadi fundamental ekonomi kita ini memang masih terjaga kuat, Mas Wiki gitu ya. Mungkin saya mention beberapa hal ya di sini. Itu ada pertumbuhan ekonomi kita memang di kuartal 1 itu terjaga di 5,03%, beating the consensus. Konsensusnya itu 4,95% ketika itu. Kemudian dari segi suku bunga juga kita ditahan sesuai ekspektasi di 5,75% pada 22 Juni. Tapi then again kita menurut view kami itu punya ample room gitu untuk sebetulnya nanti ke depannya akan menurunkan suku bunga. Artinya memang ada sentimen domestik yang memang positif, dan ini nampaknya menjadi sebuah concern yang lebih diperhatikan oleh investor begitu ya. Mengapa kemudian akhirnya ini juga akhirnya menyuntikkan sebuah kinerja yang positif untuk IHSG. Oke, saya sampaikan lagi apa yang kemudian tadi disampaikan. Infovesta yang mencatat reksadana saham memberikan return tertinggi sebesar 1,41%, reksadana campuran tumbuh sebesar 0,84%, kemudian reksadana pendapatan tetap tumbuh 0,23%, dan reksadana pasar uang tumbuh 0,08%. Artinya ini reksadana saham masih terdepan atau sesaat saja, lalu bagaimana dengan reksadana yang lain? Artinya secara rekomendasi, apakah sejauh ini yang direkomendasikan adalah reksadana saham ataupun reksadana pasar uang atau yang campuran, Mbak Rafika? Ya, oke, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin saya mau reiterate dulu ya, kalau misalnya sebenarnya di first semester atau dari Januari sampai dengan Juni 2023 itu sebetulnya bisa dibilang aset yang menjadi top performer di Indonesia itu sebetulnya lebih kepada bonds gitu ya, obligasi gitu. Jadi kalau kita lihat memang misalnya saja di semester 1 ya 2023 itu kita lihat untuk fixed income fund sendiri di Infovesta itu kenaikannya 3,63%. Itu jauh lebih tinggi daripada kenaikan misalnya money market 1,96%, balance fund 0,88%, dan juga justru equity fund ini tercatat minus 1,92% gitu. Tapi tren ini saya perhatikan mulai berbalik gitu, berbalik arah Mas Wiki. Jadi kalau di Juli itu dari 18 Juli ya ditarik month to date gitu ya. Which is berarti permulaan dari semester 2 dan juga kuartal 3 gitu ya di tahun ini, itu saya perhatikan equity fund itu sebenarnya malah mencatat kenaikan yang paling besar gitu. Jadi dia naik 1,27%,
kemudian di follow oleh campuran 1,15%, kemudian reksadana fixed income pendapatan tetap 0,26% dan juga reksadana pasar uang 0,22%. Artinya apa ya? Artinya kita melihat memang kalau misalnya di semester 1 itu sih kami perhatikan memang bonds itu berperforma sangat baik ya, sehingga reksadana pendapatan tetap itu memang menguat secara paling signifikan juga dibandingkan dengan tipe reksadana lainnya. Tapi di month to date saat ini gitu ya, dari awal kuartal 3 dan juga semester 2 2023 ini trennya itu mulai bergeser gitu. Jadi kalau yang tadinya obligasi mungkin adalah aset yang paling moncer gitu ya di semester 1, tapi sekarang trennya udah mulai bergeser nih. Sekarang kita melihat saham ini mulai bergerak gitu ya, mulai menggeliat. Jadi investor ini sepertinya sudah mulai prefer reksadana saham nih ketimbang reksadana pendapatan tetap dan yang lainnya. Oke, lalu apa yang menjadi pendorong sentimen reksadana ke depan? Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan tetap bersama kami akan segera kembali. Kembali di Market Buzz dan saya masih berbincang bersama Mbak Rafika Primadesti, Research and Advisory Manager dari Bimani. Mbak Rafika, kita lanjutkan. Lalu apa yang menjadi pendorong sentimen reksadana ke depan, Mbak Rafika? Khususnya untuk reksadana yang Anda tadi rekomendasikan. Ya. Oke Mas Wiki, ada tiga sentimen utama ya yang akan menjadi penggerak reksadana saham dan juga tentunya pasar saham ke depan kalau kami perhatikan. Jadi yang pertama itu adalah faktor eksternal yang lebih kondusif, baik dari segi global maupun domestik. Kemudian yang kedua adalah fundamental ekonomi Indonesia yang akan tetap terjaga positif. Dan yang ketiga adalah valuasi dari IHSG sendiri gitu yang masih atraktif saat ini. Jadi untuk yang pertama, faktor eksternal yang lebih kondusif itu kalau dari segi global itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi outlook dari kebijakan suku bunga The Fed berikutnya gitu, memang kita kemungkinan besar memang akan naik ya suku bunga The Fed itu 25 basis point di akhir bulan ini gitu. Tapi kedepannya nanti seiring berjalannya waktu kita akan terus melihat update data perekonomian Amerika Serikat. Kalau memang kondusif maka mungkin bisa saja tidak ada kenaikan lagi gitu di tahun ini, atau kalaupun ada kenaikan lagi mungkin satu kali lagi saja gitu ya. Nah kemudian kalau dari domestik itu ada tiga poin gitu ya yang bisa menjadi penggerak IHSG dan juga reksadana saham ke depannya. Yang pertama adalah pengeluaran fiskal yang kami ekspektasikan itu akan lebih kuat gitu di semester 2 2023. Jadi dari 3.124 triliun rupiah budget spending dari pemerintah ini di 2023 itu baru dipakai sekitar 1.254 triliun rupiah di semester 1 2023 gitu. Jadi kita masih punya sekitar 1.870 triliun rupiah lagi gitu. Yang mana adalah 50% lebih tinggi daripada semester 1 2023 gitu. Jadi biasanya sih kalau misalnya pengeluaran fiskal ini kuat gitu ya, itu maka pertumbuhan dari pendapatan di IHSG ini juga akan kuat. Yang kedua adalah pemilu 2024, Mas Wiki. Jadi view kami atau yang kami perhatikan adalah kira-kira 90% dari 270 triliun rupiah dana pemilu ini akan didistribusikan di semester 2 ini gitu. Dan ini tentunya akan menyuntikkan likuiditas tambahan ya ke IHSG. Dan pemilu sendiri kan kita seperti yang kita ketahui ya bukan hanya single election gitu, jadi akan ada multiple elections dan juga berdasarkan survei KPU mayoritas pemilih di pemilu 2024 ini atau 56% itu akan didominasi oleh kelompok generasi Z gitu dan milenial yang mana terkenal memang suka mengkonsumsi gitu. Jadi ini basically kita harapkan akan memfoster domestic demand dan pada akhirnya akan menggerakkan saham, utamanya adalah sektor konsumen. Kemudian yang ketiga adalah peak dari kebijakan moneter BI ya. Jadi kalau seperti yang saya tadi udah sampaikan juga, kemungkinan BI ini sekarang sebetulnya sudah punya ample room gitu ya untuk menurunkan suku bunga, tapi kita hanya tinggal menunggu saja langkah berikutnya kira-kira akan diturunkan kapan gitu. Yang kedua adalah tadi fundamental ekonomi yang terjaga positif. Tadi saya udah bring up ya di awal mungkin ya basically dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, current account surplus gitu, cadangan devisa kita masih oke gitu. Jadi ini kita harapkan akan terjaga baik dan positif sehingga juga menarik minat investor baik domestik maupun asing ya ke pasar kita ke depan. Kemudian yang ketiga adalah valuasi IHSG juga masih atraktif gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang sebetulnya current earning yield kita untuk IHSG yang mana adalah kebalikannya atau inverse dari forward PE ya itu ada di 6,2%, yang mana kira-kira sama lah dengan Indo government bond 10 year kita, yield kita itu sekarang yang mana juga ada di kisaran 6,2% gitu. Tapi nanti ke depannya terutama di semester 2 ini dengan semua sentimen yang telah saya sampaikan tadi itu
kemungkinan besar itu bisa lebih atraktif lagi gitu dari government bond juga, walaupun tentunya government bond dalam view kami juga masih akan terjaga atraktif juga, melihat juga lelang di setiap Selasa pasti yang awarded itu jauh lebih sedikit daripada yang incoming bid gitu ya. Jadi seperti itu sih kira-kira Mas Wiki 3 poin yang akan mendrive IHSG. Ya, lalu bagaimana dengan tips investasi di reksadana saat ini? Mengingat beberapa indikator-indikator tadi yang udah Anda sampaikan. Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk tips investasi di reksadana berangkat dari tips basic investing dulu ya, Mas Wiki gitu ya. Jadi kalau untuk keadaan pasar sekarang, terutama memang melihat volatilitas pasar dewasa ini gitu ya, pemirsa sekalian sebaiknya make sure gitu untuk pertamanya pastinya pakai uang dingin gitu ya. Jadi exclude essential expenses dulu, emergency fund dan other financial obligations juga kayak cicilan dan yang lainnya gitu. Nah kemudian pastinya harus firm dulu, mengetahui dulu secara individu preferensinya seperti apa. Apakah dari segi investment goals, kemudian dari investment horizon juga, dari waktu investasinya gitu ya. Kemudian dari risk profile-nya juga dan juga dari kondisi market saat ini gitu. Nah baru dari situ bisa memilih tipe reksadana yang diinginkan gitu. Karena sebetulnya kalau saya tadi berkata ya Mas Wiki, mungkin kalau sekarang yang menurut saya favorable atau menurut kami B-Money favorable sih adalah reksadana saham gitu. Tapi itu sebetulnya nggak bisa dipukul rata gitu. Jadi kembali lagi pada individual preferences kalau memang pemirsa tipenya bukan yang bisa tenang gitu ya, misalnya melihat volatilitas pasar dalam jangka pendek gitu ya, ya berarti mungkin pilihan reksadana yang lebih tepat adalah reksadana dengan reksadana yang bisa memberikan toleransi level resiko yang lebih lebar gitu, misalnya contohnya reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap gitu. Nah, kemudian setelah menentukan tipe reksadana, pemirsa juga bisa mulai research nih produknya apa gitu kan. Jadi misalnya udah firm nih, oke saya kayaknya bisa menerima volatilitas jangka pendek nih. Jadi bolehlah saya ke reksadana saham gitu ya. Nah, reksadana saham sendiri kan di universe ini kan banyak sekali gitu ya, Mas Wiki. Jadi dari situ juga perlu dilakukan pemilihan yang ketat ya kalau menurut saya gitu. Karena kan tentunya pasti kita mau uang kita berada di tangan yang tepat atau manajer investasi yang tepat gitu. Jadi perlu dilakukan research terkait tentunya manajer investasinya gitu ya, kredibilitasnya seperti apa, mungkin dana kelolaannya bagaimana gitu ya, baik dari segi size-nya maupun pergerakannya, apakah selama ini di pasar atau di bursa itu pernah terkena isu, things like that gitu. Dan juga kalau misalnya saya juga boleh selipkan nih Mas Wiki, kalau misalnya di B-Money sendiri itu kan kita udah kurasi ya. Jadi kita udah kurasi sekitar 77 reksadana gitu ya. Dari berbagai tipe, dari berbagai MI gitu. Nah dari 11 MI kurang lebih gitu. Jadi mungkin pemirsa IDS Channel juga bisa tuh mencoba yang membeli reksadana-reksadana ini. Melalui tentunya upward yang kredibel juga. Seperti B-Money juga gitu. Oke, ya. Cukup komprehensif pembahasan kita di hari ini. Mbak Rafika, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Baik, dan menurut saya itu tadi dia perbincangan saya bersama Mbak Rafika Primadesti, Research and Advisory Manager dari B-Money. Tapi kita akan simak terlebih dahulu pembukaan data market pada hari ini di IHSG di pembukaan C1. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, IHSG pagi hari ini dibuka menguat 0,21% di level 6.844,566. Kondisi yang sama juga terjadi di Jakarta Islamic Index menguat 0,2%. LQ45 menguat 0,21%. Dan sementara itu data berikutnya adalah mengenai saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, diantaranya adalah BBCA, Bank Mandiri, kemudian juga ada United Tractors dan juga Adaro dengan penguatan 0,55%, 1,4%, 1,13% dan 1,29%. Saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah Telkom, kemudian setelah itu ada Bank BRI, Astra International dan ICBP dengan pelemahan 0,52%, 0,44%, 0,38% dan 0,21%.